Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti ya semuanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah bangun? Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi dhawin nufusi zakiyah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha fi sirri wal alaniyah. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Sultanul Awliya fi hadzal zaman, Syekh Muhammad Abdul Ghawasifullah Maslul qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para wakil talqin, hadirin hadirat, zakirin zakirat, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'had suryalaya, para pecinta kesucian jiwa. Para sahabat, dalam kitab beliau Fadhailus Syuhur menyebutkan bahwa bulan Dzulqa'dah ini terdiri dari 8 huruf ya. Dzal, wawu, alif, lam, qaf, ain, dal, ha. Dalnya dzauq, kemudian wawunya wukuf, alifnya akhlak, lamnya lahun, qafnya qanaah, ainnya uzlah, dalnya dalil, haknya hijrah. Langsung saja waktu ya. Dzal dalam Dzulqa'dah pengersa Abah maknai yaitu dzauq. Dzauq ini rasa. Pengersa Abah mendefinisikan rasa secara lahir dan rasa secara batin. Kalau rasa secara lahir, pengersa Abah menyebutkan adzauq huwa quwwatun munbithatun fil asabil mafrush ala jirmil lisan tudlaqu biha tu'um bimukhalitatir rutubatil lu'abiyah fil fami bil mat'um wa usuluha ilal asab. Apa ente? Nah, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ada hese cik santri kata aduh eta cenah jelimet ya. Yalah paham saja ya. Jadi dzauq ini huwa quwwatun munbithatun, kekuatan yang lahir, energi yang timbul fil asabil mafrush, pada asab niku urat saraf ya. Kalau Pak Dokter Faisal mungkin tahu ini apa ini urat saraf yang ada di lidah ya. Namanya apalah secara kedokteran. Jadi quwwatun munbithatun fil asabil mafrush, energi yang muncul, yang timbul di dalam urat saraf yang membentang, ala jirmil lisan, pada jirimnya lisan, tubuhnya lidah. Jadi lidah kita ini ada saraf-saraf yang membentang, sehingga tudraku biha at-tu'um, yang dengannya bisa dinikmati berbagai rasa. Rasa uyah, sing tarik atuh, rasa uyah, rasa cengek, rasa gula, rasa tai ucing, ararapa. Jero eta bab rasa, ibu-ibu Pak nepikeun ka teh ucing ka papai asup. Abdi mah teu nyaho da can ngasaan. Ya. Quwwatun mumbithatun fil asabil mafrush ala jirmil lisan tudlaqu biha tu'um. Ta'mun tu'um. Jadi dinikmati berbagai rasa. Aya rasa teh berapa rasa? Rasa pahit, manis, asam, asin, gurih ya. Kalau nano-nano
rupa-rupa ya, ramai rasanya. Bimukhalati rutubatil lu'abiyah fil fami bil mat'um wa wusuluha ilal asab. Jadi makanan masuk nih, masuk ini diolah, ada sensor dengan urat saraf ya. Ini sehingga merasakan pahit, manis, asin, ya, asam dan lain sebagainya. Kalau kopi Pak, rasanya apa Pak? Pahit ya. Tapi kata anak santri, ada yang lebih pahit daripada kopi. Apa Neng? Kopi dia ketimbang aku. Itu rasa lahir, sudahlah itu mah ya. Sekarang rasa batin ini, pengarsa Abah menyebutkan wadzauq huwa nuru ma'rifatillah azza wa jalla yuqdhibuhu Allah ta'ala bitajallihi fi qulubi awliyaihi yufarriquna bihi bainal haq wal batil. Subhanallah. Dzauq ini Pak luar biasa, yaitu nuru ma'rifatillah azza wa jalla, nur cahaya makrifat Allah yang Allah berikan dengan tajallinya, dengan pengungkapan dirinya fi qulubi auliyaihi, ke dalam hati para kekasihnya, yufarriquna bihi bainal haq wal batil, yang dengan cahaya makrifat tersebut mereka bisa membedakan antara hak dan yang batil. Dzauq ini cahaya makrifat Allah Pak. Cahaya makrifat Allah tidak sembarangan. Ini cahaya makrifat Allah yang Allah berikan dengan tajalinya ke dalam hati hamba-hamba kekasihnya. Cahaya makrifat. Makanya aya bahasa sepuh sing mineng ngolah rasa meh timur rumasa kadituna tumarima. Rasa tidak olah mah timurna lain rumasa rarasaan. Barusan ya di dalam Manqobah disebutkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ibadah tuh 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya, berarti semalaman nggak tidur 40 tahun, 40 hari, bukan 40 jam, 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Tapi begitu ziarah kepada kakeknya Rasulullah SAW, munajat dzunubi kamaujil bahri balhiya aktsaru kamithlil jibali syami balhiya akbaru walakin naha indal karimi idza afa janahun minal ba'udi balhiya asgharu. Arido sasim abdi ibarat budah laut, ibarat gunung luhur malihan langkung ageng, nanging upami Gusti nulaman ngahampura, ibarat hiji jangjang rametuk malih kirang. Yang nggak ngerti lihat teks di bawah ini. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya, semalaman gak tidur. Riyadhahnya luar biasa, pendekatan diri kepada Allahnya optimal. Tapi menyebutkan, ya Allah, dosaku lebih banyak daripada buih di lautan, lebih tinggi daripada gunung yang menjulang tinggi ke angkasa. Itu olah rasa timur rumasa kadituna tumarima. Saur pangasa Abah, rasa-rasa ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, jika tidak yakini Allah melihat kita. Rasa melihat dan rasa dilihat. Rasa melihat musyahadah, rasa dilihat muraqabah. Musyahadah muraqabah mau bisa lamun dzauqna itu jalan. Ai dzauqna nuru ma'rifatillah taala yuqdibullahu taala bitajalli fi qulubi auliyaihi. Kenapa saya susah seperti itu? Ada urangna dan jadi hamba kekasih Allah, tapi ingin berusaha ngiring we kana parantos kenging saha kawali. Ikut bergabung supaya bisa meraih nuru ma'rifatillah taala, nur cahaya ma'rifat Allah, sehingga musyahadah an ta'budallah ya, muraqabah, rasa melihat Allah, rasa dia Allah, maqam rasa ihsan saur pangasabah ya. Itu. Kemudian selanjutnya pangasabah menyebutkan, kata pangasabah, idza kana al-qalbu hayyan binurit tauhid wal ma'rifat
allamahu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu. Manakala hati hidup dengan cahaya tauhid dan ma'rifat, jikalau hati ini hidup dengan cahaya tauhid dan cahaya ma'rifat, allamahu ma yujibu syaqawatahu. Ku santri sinarasa di logat eta kitab Fadhailus Syuhur, allama mangka nganyerikeun hu kana itu qalbu naon ma perkara yujibu anu ngawajibkeun itu ma syaqawatahu kana sangsara kana cilakana itu qalbu. Jadi kalau hati hidup dengan cahaya tauhid, dengan cahaya makrifat, maka segala sesuatu yang menjadikan hati celaka, sengsara itu mengusik hatinya. Tengenah aya perkara-perkara nu ngajadekeun hate cilaka, langsung tidak enak ini, mengusik allama ya, menyakiti, mengusik hatinya. Naon? Sombong, ujub, ria, takabur, teu kaopan, teu payaan, panas baranan, iri, dengki, jahil, kaniaya, koret, merepet, cap jahe, buntut kasiran, sarakah, kadedemes, mak, tunggul diradut, catang dirumpak, ngalajun nafsu, umat amarah, betah dina salah, ngeunah dina dosa, neuteli, dendam, munafik. DLL nya dan lain-lain. Nah, eta Pak. Jadi lamun hate hirup ku cahaya tauhid jeung makrifat, aya sagarupa perkara anu ngajadikeun hate cilaka, sangsara, allamahu ya, dia terusik itu hati. Tapi mun hatena paeh, sombong makin sombong, anu dengki makin dengki. Kena anyar meuli gelang, hayang teh eta shalawatan tola al badru alaina. Kayak kongkorong gede lumpang menik kieu. Cincin anyar teh ceuk dah. Ali urang anyar. Lamun hatena pae mah hare-hare wes bablas. Itu maksudnya. Ini sempat ditanyakan itu kemarin tuh ya sama ikhwan di Garut. Ini apa maksudnya ini kan itu Arab gundul apa idza kana al-qalbu hayyan binuri tauhid, ini apa artinya? Ini allamahu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu wa afraha jeung ngabungahkeun nyenengkeun hu kana itu qalbu naon ma perkara yujibu anu ngawajibkeun itu ma sa'adatahu kana bagjana itu qalbu. Dan apapun segala sesuatu yang menyebabkan hati itu bahagia, seneng eta hate teh mun hatena hirup ku cahaya tauhid jeung cahaya marifat mah apa yang menyebabkan bahagia? Tobat, syukur, sabar, zuhud, khauf, roja, ikhlas, seneng eta. Maka idza kana al-qalbu hayyan binuri tauhid wal ma'rifat allamahu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu. Itu kata para sahabat. Saya sebatas membacakan saja. Itu ada di Fadhailus Syuhur. Saya sebatas membacakan saja. Mungsa qadar membacakan apa yang ditulis para sahabat. Kemudian kata para sahabat, nurut tauhid wal ma'rifat la yakunu illa bizar'i badrihi ma fil qalbi liyakunal qalbu hayyan bihi hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. La yakunu ya moal aya ya cahaya tauhid, cahaya makrifat teh lamun mah cahaya makrifat, cahaya tauhid, cahaya makrifat itu tidak ada, tidak akan diperoleh, tidak bisa tumbuh kecuali bizar'i badrihima fil qalbi, kecuali menanam bibit tauhid dan bibit makrifat tersebut fil qalbi di tanah hati. Rekuma bisa jadi, bagaimana bisa tumbuh kalau tidak ditanam? Di hati pingin tumbuh cahaya tauhid, pingin tumbuh cahaya makrifat, tapi tidak ditanam, ya tidak bisa. Maka ditegaskan oleh para sahabat, nurut tauhid wal ma'rifat la yakunu illa bizar'i badrihima fil qalbi liyakunal qalbu hayyan bihi hayatan abadiyatan ukhrawiyatan.
cahaya tauhid, cahaya makrifat tidak akan tumbuh kecuali menanam bibit keduanya di tanah hati sehingga hati hidup dengan hidup yang abadi, hidup yang ukhrawi, bersifat ukhrawi. Tak eta mah bisa jadi lamun eueuh dipelak heula, kudu dipelakeun. Selanjutnya kata para sahabat, wala yujadu hadzal badrul kamil illa min ahlihi. Wala yujadu, dan tidak akan diperoleh, tidak akan didapati hadzal badrul kamil, benih yang sempurna ini. Saudara pengasabah mah bibit unggul ieu teh moal bisa diperoleh illa min ahlihi, kecuali dari ahlinya. Tidak akan bisa diperoleh bibit unggul, benih yang sempurna kecuali min ahlihi, dari ahlinya. Maka pengasabah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada ahlinya. Kalau kalian semua tidak tahu, bapak bade ngadamel kue bolu naros pak kabojo bisaeun. Erek nyieun kue bolu nanya ka babaturanna tukang tembok. Mang kumaha cara nyieun kue bolu? Taburi dengan pasir, berewe, semen, wah lieur. Mah nyieun bolu make semen, make keusik ya. Harus tanya kepada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Manakala urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kalau mau ieu dina hate hayang tumbuh benih, hayang tumbuh tauhid, hayang tumbuh makrifat, tajalli jeung sajabana, lamun bukan ahli yang menanam benih yang sempurna tidak akan bisa. Susah hese. Maka kata pengarang Abah ini mengutip sabda dari Sayyidina Ali, kata pengasabah, la yastahyi jahil ayyas ala amma lam ya'lam kama la yastahyi alim idza su'ila amma la ya'lam ayyaqula wallahu a'lam. Orang yang bodoh tidak malu ya. Jangan malu malah untuk menanyakan apa yang tidak diketahui. Urang teh teu nyaho kumahnya ieu supaya menang cahaya tauhid, kumahnya ieu supaya menang cahaya ma'rifat, kumahnya ieu bisa supaya bisa tajalli, supaya saeutik-saeutik wauh ka Allah, kumahnya ieu. Tah tong era nanya kanu ahlina. Seperti halnya orang yang alim, dia tidak malu untuk menyebutkan tidak tahu ketika ia ditanya perkara yang tidak tahu. Jama anu alim, anu pandai, dia tidak malu ketika ditanya, pangarasa ieu teh kumaha? Keke. Dukanya terang. Tuh, tera, kamu nu bodoh. Maka pangarasa Abah kalau nanya di pertanyaan itu yang paling sulit, nu paling hese nanya teh, meh jawabanna gampang naon? Teuing teu nyaho gitu. Abah kan sering menyampaikan kalau nanya paling susah, biar saya mudah menjawabnya apa? Tidak tahu. Jadi tidak gengsi orang alim itu, mentang-mentang, wah saya kepingin kelihatan alim, wah segala pertanyaan jawab, nu tadi ditanyakan dia dijawab. Penanya, tenaros. Tadi dah hikam ada, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila, wa mu'abbiran an kulli ma syuhida, wa dzakiran kulla ma 'alima, fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Manakala engkau melihat seseorang, dia jawab pertanyaan-pertanyaan, malah nu ditanyakan dia dijawab. Ya kemudian dia redaksikan berbagai apa yang ia saksikan, ia ungkapkan apa yang ia ketahui, pastadil bidzalika ala wujudi jahlihi kanyahokeun eta teh pake dalil si eta teh jalma bodoh. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syuhida wa dzakiran kullama alima pastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Ya, jadi ayo orang alim saja tidak malu untuk menyebutkan tidak tahu perkara yang tidak diketahui, apalagi yang bodoh. Maka jangan merasa malu, sok naros upami terang mah kantenan berkaitan sareng tauhid, sareng ma'rifat ya. Kemudian pangarasa Abah menyebutkan juga la yanbaghi lil alim walau tabahhara fil ilmi hatta sara wahid ahli zamanihi ayyakna bima alimahu wa innamal wajibu alaihi al ijtima' bi ahli tariq liyadulluhu ala tariqil mustaqim. Tegas, jelas, lugas. Layan bagi itu tidak semestinya, tepantes
pantas, tidaklah pantas orang yang berilmu dia merasa cukup dengan apa yang ia ketahui. Saya sudah berilmu, saya cukup ku ilmu nu aya. Tidak pantas, layan beri, tidak semestinya, tidak seyogyanya, tidak pantas bagi seorang alim dia merasa cukup dengan ilmu yang ia ketahui. Walau tabahara fil ilmi, meskipun nyagara, ngalaut, ilmunya melaut, bahasa santri mah tabahur eta mah. Tabahur ilmuna, melaut nyagara ilmuna, sehingga dia menjadi ulama satu-satunya yang terkemuka pada zamannya. Meskipun sudah mencapai taraf seperti itu, layan bagi ajakna abi ma'alimahu, tidak pantas untuk merasa cukup dengan apa yang ia ketahui. Maka disebutkan wa innamal wajibu alaihil ijtima bi ahli tariq liyadulluhu ala tariqil mustaqim. Maka pastinya wajib bagi alim yang tabahur, yang menjadi tokoh terkemuka satu-satunya pada zamannya, untuk bergabung, ya, bergabung dengan ahli thariqah liyadulluhu, supaya ahli thariqah tersebut menunjukkan kepadanya ala thariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus, sebagaimana halnya Nabi Musa. Bu, halo, hai, ya tangan di atas semua, ayo biar nggak ngantuk. 1, 2, 3, nang ning ning nak ning. Duh, mulai ribut ya. Lara sarupun bojo, pokoknya menceramah lebih dari 20 menit tidak kondusif. Saya sudah 2 kali peringatkan oleh istri saya tercinta, ya. Bi, guys, maksimal 20 menit, lebih dari 20 menit. Itu kondusif. Karena istri saya kan menyimak di dalam, tidak kondusif katanya. Kata istri saya ini mah ya, gitu. Guys 20 menit cenah gitu. Kumaha bahasa loba kan bae, meh kurang kuring manakiban. Ya kan di tempat-tempat manakiban ada kajian kitab Fadhailus Tabaruk, kitab Fadhailus Syuhar, pokoknya 20 menit ya. Bun, 15 menit, 5 menit ya, Bun. Pokoknya lebih dari 20 menit ya. Itu Bapak, Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, wahai Nabi Allah, siapakah yang paling pandai di antara Bani Israel? Saya, gitu kan. Kuring lah, menpersimahali ku aing gitu tanya. Saya, ada wahyu dari Allah, Musa, ada seseorang yang lebih dari engkau. Aku berikan ilmu kepadanya yang tidak diberikan kepadamu. Penasaran Nabi Musa. Begitu dia mengetahui ada yang lebih darinya, yang Allah berikan anugerah yang luar biasa, di tangan Pak, dicari. Bahasa tahun gini kan, la abrahu hatta abluwa majma'al bahrain hatta umdiya hukuba. Itu bahasana. Aku tidak akan berhenti berjalan, akan aku cari sampai kapanpun. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku sampai kepada pertemuan 2 buah lautan. Kata para sahabat, lautan nubuwah dan lautan wilayah, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya. Rek di teangan, penasaran. Aku akan mengambil ilmu daripadanya. Ini alim sejati ini, tidak merasa geus cukup lah ka mama we, teu kudu kanu sanes ka mama we. Mama mamaungan. Sugan teh mamanya. Ulah kanu sejen teh nya dihalangan. Tidak seperti itu tuh Nabi Musa. Siapa yang paling pandai? Saya. Ada wahyu, ada yang lebih pandai, dicari. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 lautan, lautan nubuwah, lautan wilayah, itu Nabi Khidir. Au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun lamanya. Kata saudara saya Abdul Qadir, ya gulam, safir alfa amin litasma minni kalimatan la ilaha. Pemuda, berjalan hangkau meskipun menghabiskan waktu 1000 tahun untuk menerima dariku 1 kalimat, yaitu la ilaha. Itu ya. Begitu ketemu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tidak gengsi. Mentang-mentang Nabi Rasul ulul azmi ya. Gengsi. Tidak. Begitu ketemu, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Pangarsa tiasa abdi teh ngiring ka pangarsa teh paparinkeun ilmu dan dipaparinkeun ku Allah ka pangarsa ka abdi. Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkanku kepada ilmu, supaya engkau mengajarkanku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang tidak diajarkan kepadaku? Itu
Begitu ketemu pangarsa, tiasa abdi ngiring ka pangarsa, supados pangarsa ngajarkeun ka abdi ilmu nu dipaparinkeun ku Allah ka pangarsa, nu teu dipaparinkeun ka abdi. Tuh, tidak gengsi hal attabi'uka an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Ini kata pangarsa Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur, wa hadza aqwa dalilin ala wujubi talabit tasawuf wa huwa ilmu adabil qulub min ahlihi. Inilah dalil yang paling kuat ya, yang menunjukkan wajibnya mencari tasawuf, bertasawuf, berthariqah. Apa tasawuf itu? Ilmu adabil qulub, ilmu tentang etika hati, tata krama hati. Dari siapa? Min ahlihi, dari ahlinya. Waman talaba thariqal qaum bighairi imamin arifin billah tahafi awwali qadamin. Barang siapa yang menempuh jalan spiritual, menempuh jalan thariqah, menempuh jalan kaum sufi tanpa imam yang makrifat kepada Allah, tanpa mursyid, maka taha fi awwali qadamin, tersesat di awal perjalanan. Lain tengah-tengah, lain akhir, di awal perjalanan geus tersesat lah. Man talaba thariqal qaum bighairi imamin arifin billah taha fi awwali qadamin. Sudah tersesat di awal langkah, ya. Maka ini penting ya kita mempunyai mursyid. Bersyukur sudah tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Kita sudah dipertemukan dengan Hadratus Syekh Pangarsa Syekh Muhammad Abdul Ghausul Maslul, mursyid kita semua, sehingga kita bergabung dengan beliau. Sehingga tadi zauk ini akan beliau limpahkan kepada kita semua. Dari zauk nanti kita akan wukuf, yang wawunya itu wukuf. Apa wukuf? Wukuf itu soal Pangarsa Abah ngajedog cicing. Tak ini wukuful qalbi. Iya, wukuf. Ya, sekarang berangkat ibadah haji itu. Nanti ada wukuf zaman, wukuf makan. Wukuf zaman tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Wukuf makan di Arafah. Orang mau wukuful qalbi. Maka tadi Pangarsa Dr. Syuhudul Anwar ya, Aud tadi agak lama tawajuhnya. Setelah subuh biasanya tidak lama. Itu Pangarsa Abah atau minimal 128 detik. Ulama karek 3 kali langsung. Dari Pangarsa Abah dugi ka Abah nyanak jamna waktu sohbah kemarin itu pada subuh. Tah jam 2 menit cenah 128. Hukum zaman hukum makan sulabah teh ge. Ya, hukum zaman hukum makan. Hukum zaman ya setelah sholat fardu nu 5 waktu. Hukum makan di mana we tempatna. Ya. Sajadah di masjid di rumah sape. Hukum qalbi ieu hilap emutin deui pegat sambungkeun deui. Duh, geus tenang, geus jongjon alhamdulillah. Eta zauk wukuf amzahnya akhlak. Apa akhlak? Akhlak itu ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhatin tasduru anhal af'alu bisuhulatin min ghairi fikrin wa ru'yatin, ya. Itu spontan akhlak itu ya. Ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhatin tasduru anhal af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi fikrin wa ru'yatin. Jadi akhlak ini ibarat atau redaksi dari kondisi hati, keadaan jiwa yang spontan, mengalir, sebabari, gampang, tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran teh ngalir, itu akhlak. Kemudian apalagi dzal, wawu, alif, lamnya lahwun, kullu syai'in laisa min dzikrillah lahwun wala ibun. Kata para sahabat itu mengutip hadis Nabi, segala sesuatu tanpa dibarengi dengan zikrullah, maka lahwun wala ibun, senda gurau dan permainan belaka. Kemudian kopnya qanaah, ya kalap cukup kuno aya. Kunaon intinya? Ku dzikir tadi akan timbul qanaah dengan otomatis. Kemudian ainnya uzlah. Uzlah urang mah lain ka goha, lain ka leuweung, tapi mana ka kota, ya. Hakikat uzlah itu yaitu dzikir jahar la ilaha illallah. Itu kita lagi khalwat, kita lagi uzlah, ya. Kemudian lagi dzulqa'dah, dalnya dalil, ad-dalil huwa al-mursyid, ya. Di Fadhul Syuhur dalil ini adalah mursyid. Kemudian hanya hijrah tina poho wae ka Allah, janten emut ka Gusti Allah. Semoga kita istiqomah. Kita sudah mendapat SIM, surat izin mengamalkan, melestarikan amalan thariqah qadhiyah nasyabah Mansur Raya istiqomah bersama para sahabat. Bi kalamati Syekh Muhammad Abdul Ghausul Maslul Qaddasallahu Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.